Shalom saudaraku, komunitas pemuridan tercinta. Kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran kita dari pemuridan level 2, bagian pelajaran yang ke-6, bagian ke-6, YouTube bagian yang ke-6. Saya harap saudara sudah mengisi apa yang harus saudara isi, atau paling kurang saudara sudah membaca bagian-bagian ini. Dan sekarang kita masuk di halaman 74 sampai ke halaman 76 dalam tema Allah menyadari tentang pencobaan dan ketakutan saudara dalam peperangan ini. Ya, baik, mari kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan. Ya Tuhan, kami menyadari kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami telah menjadi manusia ciptaan baru-Mu yang berbeda dengan yang lain. Terangi hati kami ketika kami belajar lagi dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, ingat kita hafal ayat dulu. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Ya, anak Allah yaitu Kristus yang hidup tadi itu di dalam kita. Dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Yesus yang hidup di dalam kita, orang yang percaya, adalah Yesus yang telah mengasihi kita. Apa bukti kasihnya? Dia menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya demi membeli kita. Kita miliknya. Jadi bukan lagi kita yang hidup, tetapi Dia yang hidup. Nah, mari kita lihat penjelasan-penjelasan ini lebih lengkap. Siapkan buku saudara. Kalau saudara belum punya buku pemuridan, saudara bisa minta dari saya. Ini level 2. Siapkan Alkitab saudara, ya. Alkitab bisa dalam bentuk kertas, bisa juga dalam bentuk yang elektronik seperti ini, ya. Saudara langsung siapkan dalam bagian Alkitabnya. Kemudian siapkan juga ballpoint saudara. Manakala saudara perlu mencoret-coret atau mengisi atau memperbaiki, ya, isian yang saudara isi mungkin masih pakai pensil. Dan waktu mendengarkan YouTube ini untuk yang kedua kali saudara belajar, saudara lihat, oh apa ini. Oke? Karena firman Allah hidup. Baik. Allah menyadari tentang pencobaan dan ketakutan saudara dan saya. Mari kita buka Yesaya 40. Yesaya 40 ayat yang ke-10 sampai 13. Kalau saudara sudah membaca bagian ini atau sudah mengisi pelajaran 6, minimal inilah yang kedua kali saudara membaca ayat ini, ya. Jadi pemuridan itu berlapis-lapis saudara. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Yesaya 40 ayat 10 sampai 13. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan raca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Maaf saya salah tulis. Ini 41 saudara, 41 ayat 10 sampai 13. Oke.
Saya perbaiki di bagian kita, Yesaya 41. Oke, baik. Saudara, di buku saudara sudah benar, saya yang salah ketik. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapatkan malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau tidak akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Luar biasa. Janji Allah ini luar biasa bagi kita yang masuk di dalam peperangan setiap hari. Janganlah takut, kata Allah. Nah, apakah yang Allah janjikan kepada saudara dan saya dalam ayat yang ke-10? Ia akan menyertai kita. Ia adalah Allah kita. Ia akan meneguhkan, bahkan menolong kita. Saya baca ulang biar saudara mendengar. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dia akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Tangannya akan memegang tangan kita yang membawa kemenangan. Amin. Adakah suatu persoalan yang menyebabkan saudara kurang iman kepada Allah saat ini? Tidak ada. Buat saya tidak ada. Buat saudara kalau ada, tidak apa-apa. Kenapa saya katakan tidak ada? Saya percaya betul bahwa Allah tidak pernah berbohong. Jadi jika dia berkata, aku yang memegang tanganmu, aku yang menyertaimu, dan membawa kemenangan, saya tidak takut. Oke? Bacalah 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ini luar biasa. Di sini ada formula, ada satu hukum tentang pencobaan, kesulitan yang dapat kita alami. Ya. Dikatakan pencobaan itu biasa. Di sisi lain kita memiliki Allah yang setia. Sehingga dalam ukuran ini pencobaan biasa, ini Allah yang setia. Pada waktu kita dicobai, Allah telah menyediakan jalan keluar. Sehingga lain kali ketika hal seperti itu datang, kita sudah cakap menanggungnya. Kita sudah lulus. Puji Tuhan. Nah, menurut saudara, apakah artinya pencobaan-pencobaan biasa bagi manusia itu? Pencobaan yang lazim dialami oleh semua manusia pada umumnya. Tidak ada yang luar biasa. Oke? Nah, lanjut kita masuk ke topik yang berikut. Bagaimana Allah membimbing kita di dalam peperangan atau di dalam hidup kita setiap hari? Nah, saudara dan saya merupakan kesatuan dari 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Saudara lihat buku saudara di halaman 75 bagian atas. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 menyatakan hal ini. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan.
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, mari kita melihat uraiannya. Sebagai akibat kita telah menerima Kristus, maka ada perubahan. Lihat perubahannya. Roh saudara, roh saya telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Langsung. 1 Korintus 6 ayat 19, saya membaca. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Efesus 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13 berkata bahwa di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi roh kita telah diperbaharui, ya. Jiwa saudara sedang diperbaharui dari hari ke hari seirama dengan pertumbuhan imanmu. Ini yang saudara dan saya harus perhatikan baik-baik. Dari Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan di situ bahwa ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh kita menjadi korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang benar. Dan perbaharui setiap pikiran kita tiap hari dengan firman Allah, sehingga kita dapat mengenal mana kehendak Allah yang baik, yang benar, berkenan, dan sempurna. Itu ayat keduanya. Dalam Korintus, 2 Korintus itu disebutkan di situ, ya, 2 Korintus 3:18. Kita diperbaharui oleh roh dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, di mana roh itu ada, di sana ada pembaharuan. Di sana ada kemerdekaan. Dan Filipi 1 ayat yang ke-6 menyatakan bahwa, Filipi 1 ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi, pekerjaan pembaharuan jiwa ini dikerjakan oleh Allah dengan setia ketika kita bertumbuh secara rohani. Ada kerjasama. Sebaliknya, nih yang terakhir akan mengalami pembaruan, yaitu tubuh kita. Tubuh kita yang kelihatan ini akan diperbaharui pada hari kebangkitan. Ketika saudara dan saya diangkat ke sorga. Atau kita mengalami dulu kematian. Ya, ini akan kembali ke tanah. Kita akan diberikan tubuh yang baru. Filipi 3 ayat 21 menyebutkan sebagai berikut. Filipi 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina. Yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-42 sampai 57 itu menjelaskan tentang bagaimana tubuh ini akan dimuliakan. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah roh. Bukanlah yang rohaniah, tapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah.
Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang roh, yang sorgawi. Saudara-saudara, saudara-saudaraku, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia telah memberikan kita kemenangan. Saudara lihat bagan ini. Di buku saudara halaman 75. Kita merupakan kesatuan dari roh, jiwa, tubuh. Ini berlapis-lapis. Yang tampak di luar tubuh ini. Di dalam ini ada jiwa dan roh. Di dalam jiwa ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan. Di dalam tubuh ada selera, ada perabaan, ada penglihatan, ada pendengaran, ada penciuman. Inilah kita. Nah, sebagai orang Kristen, Allah berbicara kepada saudara dan saya melalui Roh Kudus yang mendiami hati saudara dan saya. Ini bagannya. Jadi dari tubuh, jiwa, dan roh, ketika Tuhan berbicara, dia langsung menuju kepada roh kita. Karena roh Allah ada di situ. Allah Tritunggal akan berbicara kepada kita langsung di dalam roh kita yang sudah dibaharui itu. Nah, saudara lihat di dalam buku saudara halaman 76. Ya. Apabila saudara mengizinkan Allah membimbing saudara dengan cara memilih untuk berpikir sesuai dengan firman-Nya, pikiran saudara akan diperbaharui sesuai dengan Roma 12 ayat 2. Ini yang penting tiap hari. Mengapa kita perlu isi diri kita dengan firman? Karena jiwa kita sedang dalam pembaharuan seirama dengan pertumbuhan rohani kita. Pikiran saudara, pikiran saya, yang diperbaharui ini akan mempengaruhi emosi kita. Sehingga menghilangkan rasa takut, curiga, dan sebagainya. Dan menggantikan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. Jiwa kita perlu mengalami. Roh kita sudah mengalami itu. Di dalam jiwa kita ada pikiran dan ada kehendak. Ini yang perlu firman. Di dalam pola pikir yang seperti ini, yang damai sejahtera, saudara dan saya akan memilih untuk bertindak melalui panca indera yang ada pada tubuh kita, lapisan yang paling luar, yaitu selera, perasaan, penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Ini akan menghasilkan perbuatan yang baik dan benar. Tindakan-tindakan ini digerakkan oleh Roh Kudus yang akan memperkenankan Allah dan membawa kemuliaan baginya. Saudara pelajari lagi ini. Ini penting. Beginilah hidup kita yang baru beroperasi. Tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita diperbaharui sempurna. Jiwa kita on the way seirama dengan pertumbuhan iman kita. Dan tubuh kita nanti akan diperbaharui setelah kita mengalami kematian. Tubuh ini akan kembali ke debu, tetapi Allah akan memberi kita tubuh yang baru. Roh kita, jiwa kita kembali kepada Allah yang hidup. Mari kita berdoa agar Tuhan menolong kita mengerti kebenaran ini, sehingga kita mengetahui bagaimana hidup kita beroperasi. Kita berdoa.
Tuhan meteraikan sabdamu di hati kami. Kami bersyukur dan kami siap mendengar firman-Mu, mendengar suara-Mu tiap-tiap hari, bahkan tiap saat. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.